Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di bidang ideologi dan permasalahannya pergaulan bebas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kewarganegaraan untuk melengkapi proyek sosiologi, yaitu penelitian sosial. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Alika Mira. Perkenalkan nama saya saya Kira Cipta. Saya Salvino Ramadanti. Saya Dinda Muhammad Juwita. Saya dari Santri. Selamat menyaksikan semuanya. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pergaulan Bebas sebagai salah satu tugas mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sosiologi. Penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan sumbangsihnya. Kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, Bapak Haji Jaji Panuji Kartaatmaja SPD, Bapak Reksi SPD sebagai pembimbing mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bapak Abdul Wahab SPD sebagai pembimbing mata pembelajaran Sosiologi, Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, rekan-rekan di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, khususnya kelas 10 IPS 6 dan teman-teman sejawat yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, serta narasumber yang telah memberikan informasinya dan berkenan untuk diwawancarai. Kami berharap laporan proyek kewarganegaraan ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi semua pihak. Kami menyadari bahwa laporan proyek kewarganegaraan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, kritik, serta masukan yang membangun dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Pergaulan bebas seringkali diasosiasikan dengan perubahan budaya dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, norma-norma sosial terkadang menjadi lebih longgar, memungkinkan masyarakat untuk menjalani hubungan interpersonal dengan lebih bebas. Perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah memberikan akses yang lebih besar kepada individu untuk berinteraksi. Media sosial juga dapat memfasilitasi pergaulan bebas dengan memudahkan orang untuk bertemu, berkomunikasi, dan berbagi informasi pribadi secara cepat dan mudah. Pergaulan bebas juga dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan, termasuk konflik internal, keraguan identitas, dan peningkatan tingkat stres dan kecemasan. Perubahan dalam dinamika hubungan interpersonal juga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional individu. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman terhadap ideologi merujuk pada situasi di mana suatu sistem kepercayaan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip ideologis dianggap mengganggu atau bertentangan dengan sistem yang ada atau diakui secara resmi. Menurut Karl Marx, ancaman di bidang ideologi adalah kapitalisme yang dipandangnya sebagai sistem yang memperkuat ketidaksetaraan dan eksploitasi kelas pekerja oleh kelas borjuis. Menurut John Rawls, ancaman terbesar bagi ideologi keadilan adalah ketidaksetaraan ekonomi dan politik yang mengakibatkan ketidakadilan sosial. Ia berargumen bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memperhatikan kesejahteraan yang paling rendah. Pengertian pergaulan bebas. Menurut KBBI, kata pergaulan memiliki arti kata menjalin hubungan dengan masyarakat, sedangkan kata bebas memiliki arti lepas atau tidak terikat. Dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan jalinan hubungan dengan masyarakat yang lepas tidak terikat atau melewati batas-batas norma sosial dan agama yang ada. Pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan, kewajiban, syarat, dan perasaan malu. Pengertian pergaulan bebas menurut beberapa tokoh. Yang pertama, Kartono. Pergaulan bebas merupakan
gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Yang kedua, contoh pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial juga menyebabkan tindakan kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di bidang ideologi dan permasalahannya pergaulan bebas. Di sini kami akan mewawancarai video tentang pergaulan bebas dan penelitian sosial. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pergaulan bebas? Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang terlibat pergaulan bebas itu tentu saja adalah tempatnya. Biar bagaimanapun kita itu adalah cerminan dari tempat pergaulan. Jadi pasti berbagai itu sebenarnya adalah di sekeliling kita sendiri. Pertanyaan yang kedua, siapa yang cenderung terlibat dalam pergaulan bebas? Yang cenderung terlibat itu pasti ya usia anak itu dari usia sekolah, usia kerja, usia bagaimana cari jati diri. Pasti sangat mudah dan diskriminan sekali menerima pergaulan bebas. Yang ketiga, kapan Anda merasa bahwa media sosial mempengaruhi pandangan Anda tentang pergaulan bebas? Media sosial sebenarnya ketika itu SMA belum begitu ya. Jadi memang mulai ramai itu, jadi WhatsApp itu peluncurannya 2012 ketika itu pas 2012, tapi mulai itu 2013 ketika ya, dan tidak hanya WhatsApp saja dibarengi dengan sosial media yang lain, di mana sosial media ini memudahkan seseorang untuk mengakses informasi dan tidak hanya informasi yang positif saja, tapi bisa jadi mungkin informasi negatif yang mempengaruhi pandangan kerja tadi itu bisa didapatkan diakses dari. Pertanyaan yang keempat yaitu, di mana masyarakat bisa mencegah pergaulan bebas di lingkungan mereka? Masyarakat bisa mencegah pergaulan bebas. Sebenarnya masyarakat dari lingkup besar ya, masyarakat itu kita bisa dari keluarga juga, dan memang seharusnya selain keluarga masyarakat memberikan menyuguhkan kepada penjelasan terkait bahaya dari pergaulan bebas sendiri agar pada usia mencari jati diri ini dari Yang kelima, mengapa pergaulan bebas seringkali dikaitkan dengan menggunakan resiko penyalahgunaan alkohol? Iya, karena usia remaja tadi itu ada mencari jati diri, dewasa awal, dan juga ada kalau rasa ingin coba-coba. Pasti akan merasakan penasaran pada hal sesuatu yang baru, dan kita ingin sekali mencoba yang merasa dikaitkan dengan hal yang kurang baik. Pertanyaan yang keenam, bagaimana dampak pergaulan bebas terhadap kesehatan mental individu? Tentu saja sangat berpengaruh ya, ketika seseorang itu memang bergaul sehat, pasti mentalnya jadi sehat ya, akan baik. Jadi memang sangat berpengaruh sekali antara fisik dan juga mental terhadap perkembangan baik secara fisik maupun positif. Bagaimana tanggapan Ibu tentang penelitian sosial, mata pembelajaran PPKN dan sosiologi? Bagus, karena dalam artian dapat mempengaruhi antara pembelajaran sosiologi dan juga PPKN, di mana PPKN di sini sebagai permasalahan yang ada pada saat ini, dan sosiologi melihat dari bagaimana penelitian ini terjadi. Pada dasarnya model-model tertentu banyak, tapi yang sekarang ini ya sering jadi dari yang baru kita gunakan dari tadi pertanyaan bagaimana ini ya kebebasannya di situ bisa dimasukkan ke dalam akal, dan biasanya kalau ini keluarnya tadi kalau materi itu bisa diangkatkan dalam artian usia segini, misalnya usia 15 tahun gitu ya, pergaulan bebasnya ini terus kepada maksudnya berapa persen dan itu berapa persen, nah itu bisa dengan
yaitu Ibu Etri. Soal yang pertama, menurut Ibu Etri yaitu faktor terjadinya pergaulan bebas dalam lingkungan pertemanan harus diwaspadai orang tua dan cara bergaulnya. Kebutuhan akan penerimaan dan kurangnya pengawasan dari orang tua atau pengasuh dapat memicu perilaku pergaulan bebas dan bisa dilihat dari cara dia berpakaian. Yang kedua yaitu menurut Ibu Etri, anak muda yang cenderung mencari pengakuan sosial dan penerimaan dari teman mereka. Yang soal ketiga, menurut Ibu Etri, handphone zaman sekarang semakin canggih hingga mengakibatkan orang tua harus memantau media sosial seperti Facebook, TikTok, dan lain-lain agar tidak salah dalam bergaul. Soal yang nomor 4 yaitu menurut Ibu Etri harus diadakannya sosialisasi masyarakat sejenis program lingkungan masyarakat pada anak-anak remaja tentang pergaulan agar anak-anak bisa memilah dan memilih teman dan orang tuanya bisa mengerti cara untuk melindungi anaknya dari pergaulan bebas. Soal yang nomor 5 yaitu menurut Ibu Etri banyak orang yang minum minuman beralkohol harus diwaspadai dan banyak minuman biasa yang dicampur oleh bahan-bahan atau obat-obatan terlarang. Jadi menurut Bu Etri sebaiknya kita harus meminum minuman yang sehat saja seperti air putih. Dan soal yang keenam yaitu menurut Ibu Etri kalau sudah mengenal pergaulan bebas itu bisa merujuk merusak pada generasi muda, apalagi bergadang itu juga merusak kehidupan individu. Narasumber yang saya wawancarai yaitu adalah Ibu Yuri. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu Yuri Sekar Seruni yaitu lingkungan pertemanan dan lingkungan masyarakatnya faktor-faktor keduanya dari dalam diri yang kalau kita sebagai individu yang punya persai yang membatasi bahwa hal tersebut itu tidak baik, pasti tidak dilakukan. Kurangnya pengetahuan tentang resiko pergaulan bebas, kurangnya keterampilan sosial dan pengambilan keputusan yang sehat, serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu Yuri Sekar Seruni yaitu siapapun bisa saja terlibat, bisa saja dari anak SMP atau bisa sampai anak remaja umur 17 tahun SMA, bahkan lebih dari umur 17. Pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu Yuri Sekar Seruni yaitu ketika Ibu mulai punya handphone sekitar tahun 2013 dan belajar tentang pergaulan bebas, tentang obat-obatan terlarang, minum-minuman keras. Pertanyaan yang keempat, menurut Ibu Yuri Sekar Seruni yaitu tempat pencegahannya dimulai yang utama itu dari orang tua dan keluarga atau madrasah utamanya. Setelah itu harus diadakannya hal-hal positif seperti sosialisasi atau kegiatan rekreasi yang sehat serta mengurangi paparan terhadap lingkungan yang mempromosikan perilaku negatif di tingkat RT-nya di desa tentang bahayanya pergaulan bebas untuk mengedukasi agar hal negatif itu tidak terjadi pada muda-mudi dan orang tuanya juga bisa mengawasinya. Pertanyaan yang kelima, menurut Ibu Sekar Seruni yaitu alkohol adalah minuman yang tidak sehat dan bisa merusak tubuh kita yang tidak baik. Indonesia bukan tempatnya untuk minum minuman keras karena memang udaranya panas dan tidak baik. Kalau di luar negeri mungkin karena udaranya dingin, tetap itu adalah minuman yang dilarang. Pertanyaan yang keenam, menurut Ibu Yuri Sekar Seruni yaitu akan berpengaruh tentang fisik bahkan pola pikir.
yang saya wawancari yaitu Bapak Haryono. Menurut Bapak Haryono yaitu kurangnya penanaman iman dan pendidikan agama. Jadi mungkin mereka tidak menyadari konsekuensi moral dan perilaku mereka. Lingkungan keluarga juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku remaja terkait peran bebas. Keluarga yang tidak memberikan perhatian yang cukup, komunikasi yang terbuka, atau memberikan contoh perilaku yang tidak sehat. Teknologi yang semakin canggih memudahkan akses informasi, komunikasi, dan interaksi antar individu. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan TikTok memberikan platform bagi remaja untuk berinteraksi dengan teman-teman. Namun juga membuka pintu bagi pergaulan yang tidak terkontrol dan exposure yang terhadap konten yang tidak sesuai untuk usia mereka. Soal yang kedua menurut Bapak Haryono yaitu anak remaja sampai dewasa, dan kita harus selektif dalam memilih pertemanan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Soal yang ketiga menurut Bapak Haryono yaitu dalam geng J, titik pengaruhnya itu dalam media sosial yang ada di handphone atau teknologi lainnya. Menurut Bapak Haryono, sebagaimanapun canggihnya yang ada di media sosial seperti aplikasi TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, itu semua tergantung kita menilai sisi positif untuk menambah wawasan. Menurut Bapak Haryono yaitu masyarakat bisa mengingatkan agar anak-anak tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Contohnya seperti masyarakat di lingkungan sekolah bisa saling mengingatkan kalau jam pelajaran jangan keluar ruangan, dan masyarakat pun bisa menegur pergaulan antara lawan jenis yang sudah melanggar norma-norma. Soal yang keempat menurut Bapak Haryono yaitu individu laki-laki maupun perempuan di masa-masa ini sedang menentukan jati dirinya untuk bergaul bebas dengan siapa saja tanpa ada pengawasan orang tuanya. Tekanan dari teman memiliki pengaruh besar. Soal yang kelima menurut Bapak Haryono bisa membuat anak terpengaruh oleh teman dan merasa terlihat keren jika meminum beralkohol. Dan soal yang keenam menurut Bapak Haryono yaitu dampaknya yaitu bisa tidak peduli dengan lingkungan sekitar, rusaknya mental seseorang, bahkan hingga norma-norma juga rusak. Soal yang pertama, menurut Ibu Ma'artu Solihat, yaitu dari lingkungan pertemanannya, sangat berpengaruh besar karena di situ beradaptasi dan kurangnya keimanan seseorang. Pertanyaan kedua yaitu menurut Ibu Ma'artu Solihat, banyak remaja karena lingkungan pertemanan di sekolah yang salah, seperti berteman dengan anak-anak nakal, jadi terpengaruh untuk mencoba minuman alkohol, atau bisa saja pertemanan di luar sekolah. Pertanyaan yang ketiga yaitu menurut Ibu Ma'artu Solihat bisa terjadi pada kalangan dewasa, kemudian remaja dan anak kecil juga bisa. Cuman kalau lebih cenderung itu pada anak remaja, karena masa-masa remaja adalah masa eksplorasi keinginan dan eksplorasi dan mencari pengalaman baru. Pertanyaan yang keempat yaitu menurut Ibu Ma'artu Solihat, masyarakat bisa memulainya dari hal-hal kecil dahulu dengan menjaga anak-anak saat di rumah dan saat di luar rumah agar tidak salah dalam pergaulan, dan orang tua juga memberi pemahaman atau edukasi tentang batasan-batasan pergaulan dan bisa memberi tahu mana yang baik dilakukan dan yang tidak baik harus ditinggalkan. Menurut Ibu Ma'artu Solihat juga harus diadakannya sosialisasi oleh pihak-pihak tertentu dalam bidang ini yang diadakan di lingkungan masyarakat, bisa di desa. Pertanyaan yang kelima yaitu menurut Ibu Ma'artu Solihat, perkembangan dilihat dari sisi positif dan negatif. Pemakaian gadget atau media sosial tergantung diri sendiri. Bisa menilainya, dan menurut Ibu Ma'artu Solihat bahwa tidak bisa dikatakan anak yang bergaul bebas itu karena main dan karena penggunaan sosial media. Dan pertanyaan yang keenam yaitu menurut Ibu Ma'artu Solihat, kesehatan mental seseorang akan terganggu. Dia bisa melakukan hal-hal negatif dengan bebas.
Menurut Ibu Marta Solihat, seseorang bisa mengikut pergaulan bebas juga karena seseorang tidak ada teman untuk bercerita sehingga dia melakukan hal-hal tanpa batas. Narasumber yang saya wawancarai yaitu Ibu Vio. Pertanyaan nomor 1, menurut Ibu Vio, yaitu lingkungan pertemanan yang bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif kepada seseorang. Faktor yang kedua, menurut Ibu Vio, karena tontonan dalam media sosial yang bisa memberi informasi negatif seperti gaya hidup yang glamor, konsumsi alkohol, narkoba, dan perilaku yang tidak bermoral dalam konten-konten di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 2, menurut Ibu Vio, yaitu remaja, karena kalau anak-anak masih belum mengerti, dan kalau orang dewasa pemikirannya sudah lebih matang dan tidak terlalu bergaul yang macam-macam. Pertanyaan nomor 3, menurut Ibu Vio, yaitu media sosial ini justru sangat mempengaruhi sejak mulai mengerti ketika remaja sehingga pemikiran dan perasaan belum matang karena media sosial sangat mudah diakses lewat apapun. Pertanyaan nomor 4, menurut Ibu Vio, yaitu orang tua adalah fondasi utama dan madrasah utama bagi anak-anaknya. Yang harus utama lebih dulu untuk mengajari dan memberi pemahaman, setelah itu baru aparat. Pemerintahan juga harus senantiasa menjaga. Pertanyaan nomor 5, menurut Ibu Vio, yaitu karena mencari jati diri, jadinya mencoba-coba minuman keras dan lain sebagainya yang dipengaruhi lingkungan sekitar. Pertanyaan nomor 6, menurut Ibu Vio, yaitu secara psikis yang ternilai itu fisik yang terlihat dari luar dan juga psikis dari pemikirannya seseorang. Narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Sucandoko. Jawaban yang pertama yaitu karena kurangnya wawasan agama seperti kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai norma agama, tidak punya etika, kurangnya pendidikan keluarga, seperti kurangnya pendekatan komunikasi dengan orang tua, tidak pernah bercerita dan dipendam sendiri. Orang tua kurang mengedukasi anak-anak tentang pergaulan bebas. Setelah itu, menurut Bapak Sucandoko bahwa broken home atau keluarga yang tidak harmonis menjadi faktornya. Karena kurangnya pengawasan dan pemantauan orang tua, akhirnya bisa menyebabkan anak-anak menjadi lebih bebas dalam bergaul. Kurangnya ekonomi juga menjadi faktor dalam pergaulan bebas, seperti pengangguran, kemiskinan, atau hutang. Yang kedua yaitu pergaulan bebas cenderung melibatkan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Yang ketiga, menurut Bapak Sucandoko, nilai-nilai dalam media sosial ada yang positif dan negatif. Jadi harus bisa melihat mana yang harus diikuti, yang baik, dan mana yang harus kita buang. Dan menurut Bapak Sucandoko, dampak dari penggunaan media sosial yang selalu ditonton setiap hari membuat remaja menjadi malas dan jarang bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu kita bisa mulai terlebih dahulu selektif dalam pertemanan. Menurut Bapak Sucandoko, pertemanan itu berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang, dan remaja harus mempunyai sifat pendirian kokoh agar tidak mudah terjerumus ke hal-hal negatif. Yang kelima yaitu karena remaja ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencoba hal-hal baru, jadi mereka bisa saja terpengaruhi oleh teman dan lingkungan sekitarnya untuk mencoba minum minuman beralkohol. Yang keenam yaitu seseorang bisa jadi merasa tersaingi, kehilangan dukungan dari keluarga dan teman-teman dekatnya, bisa dijauhi oleh teman-temannya. Menurut narasumber yang saya wawancara yaitu Bapak Rahmat Budi Pratama. Soal yang pertama, menurut Bapak Rahmat Budi Pratama, yaitu dari individu yang ingin mencari jati diri seseorang yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap satu hal. Seorang yang memiliki kecenderungan untuk mencari sensasi atau eksperimen. Individu yang kurang memiliki fondasi moral yang kurang kuat, lebih rentan terhadap pengaruh pergaulan bebas. Menurut Bapak Rahmat Budi Pratama, yaitu remaja yang cenderung terlibat dalam pergaulan bebas karena mereka bisa saja terpengaruh oleh teman-temannya dan lingkungan yang
tidak mendukung oleh yang didominasikan oleh minuman-minuman keras, narkoba, atau perilaku negatif lainnya. Menurut Bapak Rahmat Budi Pratama, yaitu tidak ada waktu yang tepat kapan pengaruh, tetapi menurut Bapak Rahmat bahwa media sosial ini kadang konten-konten dan beritanya sangat tidak aman dan tidak patut untuk disebarluaskan. Karena media sosial itu banyak anak yang di bawah umur, bukan hanya orang dewasa saja yang melihat. Menurut Bapak Rahmat Budi Pratama, yaitu untuk pencegahan yang lebih efektif bisa mencegah dari mulai ruang lingkup keluarga terlebih dahulu. Menurut Bapak Rahmat Budi Pratama, yaitu pergaulan bebas tidak mencuat ke penyalahgunaan alkohol saja, tetapi bisa saja terjadi hal-hal negatif lainnya seperti seks bebas ataupun obat-obatan terlarang. Menurut Bapak Rahmat Budi Pratama, yaitu dampaknya pertama itu dari kesehatan dan juga karena seseorang itu mempunyai tekanan dari keluarga. Kesimpulan menurut narasumber yang akan dijelaskan oleh Yanti Putri Hadian dan Dewi Risati. Kesimpulan dari jawaban-jawaban menurut narasumber yaitu yang pertama, faktor terjadinya pergaulan bebas yaitu kurangnya pengetahuan resiko tentang pergaulan bebas, kurangnya keterampilan sosial dan pengambilan keputusan yang sehat, serta kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya penanaman iman dan pendidikan agama, keluarga yang tidak memberikan perhatian yang cukup, komunikasi yang terbuka atau memberikan contoh perilaku yang tidak baik. Yang kedua, yang terlibat dalam pergaulan bebas yaitu siapapun bisa saja terlibat, bisa saja dari anak remaja sampai dewasa. Yang ketiga, menurut narasumber, media sosial itu sangat memberi pengaruh positif dan negatif. Orang tua harus mengawasi kegiatan anak-anak di media sosial. Dilanjut oleh Dewi Risanti. Dan yang keempat yaitu pencegahan pergaulan bebas menurut narasumber yaitu harus diadakannya edukasi atau sosialisasi masyarakat bagi orang tua seperti program-program masyarakat bagi anak-anak remaja dan anak-anak bisa memilih dan memilih teman. Dan yang kelima yaitu mengapa program bebas sering dikaitkan dengan alkohol, karena adanya tekanan dari teman-temannya sehingga mereka terpengaruhi. Dan yang keenam, dampak pergaulan bebas menurut narasumber yaitu bisa merusak mental seseorang, merusak generasi ke depannya, merusak kehidupan individu, bahkan bisa merusak norma-norma. Pergaulan bebas sangatlah berbahaya, tidak hanya bagi diri sendiri juga, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Saran yang akan dijelaskan oleh Dinda Buwajita. Saran yang pertama bagi orang tua. Orang tua harus lebih memperhatikan dan mengarahkan pergaulan anaknya. Mana siapa anak itu berteman dan seperti apa pergaulan anak. Dengan begitu, anak tidak salah dalam mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua, bagi siswa, penulis mengharapkan kepada teman-teman agar menolak ajakan kawan untuk melakukan hal-hal yang negatif, selektif memilih teman, serta dapat memikirkan segala sesuatu sebelum melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan diri ke hal-hal yang tidak baik. Dan ketiga, bagi pemerintah, perlunya penyuluhan dan sosialisasi baik di sekolah-sekolah maupun di lingkungan desa atau kelurahan untuk memberikan edukasi tentang bahaya atau dampak negatif dari pergaulan bebas. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.